bohongan yang diucapkan berulang kali akan menjadi suatu kebenaran. Kebenaran adalah mutlak ketika belum bisa dibuktikan sebaliknya. Orang Itali mengatakan pax melior est quam justitium bellum, artinya perdamaian itu tetap lebih baik daripada perang yang paling adil. Benarkah Aswad Pamomani atau siapa hanya? Lalu Butodewo mengatakan Tomo ya, seperti itu. Jadi ini soal kebohongan atau soal kejujuran. Butodewo dalam arti jujur. Media influencer dan lain-lain yang menyampaikan bahwa ya sekarang kalian jadi prajurit yang akan menyampaikan mewakili capres dan cawapres besok saat beliau sudah menjadi presiden atau wakil presiden, yang mana kita tidak pernah berbicara bersama calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Nah, berkaitan dengan tema hari ini, saya kira pas sekali kita untuk membicarakan tentang pemimpin dan kejujuran. Capres cawapres tahun 2014 ini, calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan kemudian PKB dan Hanura dan PKPI, ya itulah apa adanya. Nanti dari dalam diskusi nanti silakan kita pertanyakan jawaban dari apa yang diharapkan oleh teman-teman Islam. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi itu tegas atau kurang tegas. Kalau kurang tegasnya aja preman Tanah Abang sudah hilang. Kalau tegas seperti Macan Asia lagi. Orang yang bisa membawa kembali Indonesian pride, national pride, kebanggaan nasional. Karena ini sangat penting menurut saya. Karena di dalam persaingan global dan regional, kita butuh pemimpin yang punya misi program yang jelas. Dan itu saya kira harus ada artikulasi. Dan artikulasi itu sangat penting. Karena kalau tidak ada artikulasi itu, ini sangat berbahaya. Misalnya, bagaimana Pak Jokowi menjelaskan tentang revolusi mental yang tulisannya di majalah Kompas, tetapi juga pada hari yang sama ada tulisan dengan substansi yang sama dari Romo Beni, ada di harian sipil. Siapa sebetulnya yang misalnya menulis ini, memikir apa yang sesungguhnya terjadi? Nah, ini harus dijelaskan dengan kejujuran apa adanya menurut saya. Kalau ini dibuat oleh tim, ya namanya dibuat Joko Widodo et al. Dan kawan-kawan semacam itu. Itu adalah masalah ilmiah. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan kejujuran, saya kira pasti Indonesia ini akan benar, akan bersih. Bahagian rakyat itu adalah cukup panah, cukup sandang, cukup papan. Kalau sakit bisa ke rumah sakit, kalau sudah tua ada jaminan hari itu. Kesejahteraan relatif tapi ada jaminan hidup. Kemerdekaan, bebas berekspresi, bebas berpolitik, bebas untuk menyatakan pendapat, dan perdamaian tidak ada rasa takut. Gitu. Ini adalah tujuan kita. Kenapa negara Republik Indonesia ini diperjuangkan oleh semua golongan, oleh golongan Islam, golongan Kristen, golongan dari berbagai macam suku bangsa. Luas, perlu haluan yang tidak akan membuat perahu itu menyimpang ke tempat yang lain atau hanya berputar-putar. Oleh karena itu, saya termasuk yang percaya bahwa Prabowo dan Tata Rajasa ini yang bisa lebih membawa Indonesia, membawa perahu ini bisa berlayar sampai itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Tanggung jawab dan isi-isi dan program ke depan akan menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Sebenarnya
Dan menurut saya salah satu anggota pansus dari pansus HAM yang dalam pansus itu rekomendasi itu setelengkap diberikan, diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Kalau kita ke belakang itu bukan hanya sejarah sama 98 mungkin masih ada kasus orang yang hilang 13 yang memang itu tidak ada masalah atau tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Tetapi mengenai apa, siapa dan di mana saya tidak tahu, dan itu saya yakinkan bahwa itu bukan tanggung jawab Pak Prabowo. Kemudian masalah hak asasi manusia yang lain di tahun 80-an juga ada. Masalah Tanjung Priok, masalah Petrus, ribuan, masalah di tahun 70-an juga ada, masalah tahun 60-an terutama pada waktu transisi yang menjadi korban keganasan PKI ada, yang menjadi pembalasan terhadap orang PKI juga banyak. Kemudian sampai lagi ke tahun 50-an, tahun 40-an pun ada. Tapi sejauh mana kita harus juga mengambil satu sikap bahwa ini bisa tertutup atau bisa selesai, ya, apakah itu melalui satu komisi seperti Truth and Reconciliation atau Truth, Justice and Reconciliation atau KKR itu. Nah, kita memang harus merumuskannya, dan itu adalah satu tindakan politik. Wacana yang selalu didaur ulang, wacana yang sudah selesai tapi didaur ulang terus untuk alat politik. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena tahun 2009 ketika Bu Mega maju dengan Pak Prabowo, Bu Mega sendiri yang mengatakan kalau Mas Prabowo ini ada masalah dengan HAM, tentu saja saya tidak akan memintanya untuk menjadi cawapres saya. Ya, jadi itu aja sudah menunjukkan satu sikap politik. Nah, sekarang diukit lagi oleh kawan-kawan itu, padahal Bu Mega sendiri tahun 2009 mengatakan seperti itu. Tidak akan saya minta menjadi cawapres saya. Jadi itu 2009. Ini yang menurut saya kemudian masalah hak asasi manusia itu menjadi subordinasi dari kepentingan politik. Ini yang menjadi masalah. Harusnya di atas kepentingan politik. Tidak boleh ada kepentingan politik di sana. Kalau mau menegakkan HAM, tegakkan HAM, tapi jangan menjadi sekedar alat politik atau politik. Kita memulai pembicaraan tentang hubungan antar partai dalam persiapan menuju presiden. Kami memulai dari satu terminologi kerjasama tanpa syarat tersebut, tanpa kita membicarakan terlalu sibuk bicara tentang posisi kekuasaan. Karena kita juga tahu bahwa memang nanti kekuasaan ketika ini dijadikan sebagai alat untuk berpemilu. Tapi mari kita bicara ini setelah pemilihan presiden, dan itu menjadi wilayah dari wilayah hak berkata. Saya kira disiplin inilah yang mau menang, disiplin inilah yang mau, dan buktinya partai-partai. Nah, dalam kaitan dengan ya apa yang disampaikan oleh capres Pak Prabowo, saya kira terkejut ketika beliau melakukan perdana menteri utama kabinet yang dijanjikan pada Pak Abu Bakar. Yang kita harus berubah. Setelah itu kita sibuk merubah undang-undang hanya untuk menjadikan satu tempat khusus pemerintah buat Pak Abu Bakar. Dan apakah ini juga suatu ayat yang kita mengatakan muncul dalam hal dari seorang pemimpin pada orang yang mau diajak ke sana. Nah, ini saya kira ya dalam situasi mana urusan wilayah ini, kami juga melihat bahwa ini adalah satu jalan yang benar akan dilakukan, atau kemudian nanti kita menghadapi orang yang dengan mudah memberikan menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak dengan mudah saja melupakan ketika secara damai dan konstitusional, dan kemudian dengan kekuasaan itu kita bisa
merubah keadaan sesuai dengan platform yang sesuai dengan partai kita. Karena ada aturan main presidensial threshold 20%, maka tentu saja semua partai yang ingin mencalonkan capres harus berkoalisi. Saya kira kita tidak bicara tentang koalisi, tetapi power sharing di seluruh dunia. Kalau orang koalisi itu pasti ada power sharing. Tidak ada koalisi tanpa power sharing. Itu kecuali partai-partai lain itu adalah anak buah. Ya. Dan kalau partai-partai lain itu anak buah dan bisa menyerahkan segala macam kekuatan politiknya untuk kepentingan partai yang menjadi pemimpinnya, maka ya itu luar biasa partai-partai. Nanti akan kita lihat kalau misalnya menjadi kenyataan. Tetapi power sharing yang kita maksud adalah bagi-bagi tugas. Dan kalau misalnya ada kader-kader partai yang baik, kenapa tidak? Kita tidak boleh nafikan bahwa ada kader-kader partai yang memang juga mampu. Tetapi semangatnya adalah semangat zakat kabinet, semangat kabinet ahli. Dan di dalam partai atau endorsement dari partai itu juga sangat menentukan. Sebenarnya nanti utara, ini kan satu gagasan. Selama itu tidak melanggar undang-undang kementerian negara, kan jumlah yang disebut. Tetapi kalau perang itu kan bisa saja yang menyangkut perang. Dan perang itu kan tergantung bagaimana presiden bisa mengatur perang itu dalam kabinetnya. Karena di kabinet presidensial, di dalam kabinet presidensial yang menjadi pemimpin adalah presiden. Dan menteri itu hanya membantu presiden, yang membantu tugas-tugas presiden. Terima kasih. Itu korupsi justru kemudian menyangkut tadi masalah korupsi. Saya kira korupsi terjadi di semua partai politik. Di PDI Perjuangan anggota DPR berapa banyak yang terlibat korupsi? Dan saya tidak perlu menyebut nama. Kemudian di partai-partai lain juga demikian. Ini masalah orang, bukan masalah partai politik. Partai politik itu netral, tapi tergantung pada orangnya. Saya kira itu. Pintar-pintar ya, coba tadi. Memang pintar, karena dapat suara-suara yang sangat bagus. Yang sebelah kanan itu alumni London Economic School, yang sebelah kiri sama yang lebih Jerman. Jadi dua partai itu bikin yang terbaik. Terima kasih untuk Gerindra dan sedikit. Jadi organisasi ini sebetulnya solidarity of borders, sehingga buat kita siapapun yang mendukung ekor. Nah, mengapa kok pemimpinan kejujuran? Karena organisasi ini sangat optimistis ya, tapi ada semacam utop pendapat publik bahwa ini kok menjadi utopia. Apa bisa sih kita dapat pemimpinan jujur dan wakil presiden seperti disebutkan PDIP dan leading presiden seperti yang disebutkan Gerindra? Itu pertama. Nah, karena kita ini ada media yang dibentuk dia beberapa selebgram media dilarang hadir karena hanya di sini tapi dengan dua lawan. Ini lagi kampanye ya. Nah, saya ingin challenge bukan sisi politician, tapi sisi intelektual dari investor ini. Pertama, saya ingin tanya dan saya minta jujur ya, saya janjikan ini tidak putus. Jadi kalau kita nggak jujur dosa. Ini pertanyaan dari seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Menurut dua intelektual yang sakti ini, apakah bisa kita dapat pemimpinan yang jujur? Regardless the whole. Yang kedua saya minta coba both of you tolong define apa sebetulnya sih pemimpinan jujur, and please make it clear karena dua-duanya punya fingerprints ya. Kedua begini, karena ini isunya luar biasa ya, kalau bisa ada House of Peri hari ini, terima kasih. Bagaimana challenge yang harus dihadapi untuk menjaga supaya tidak terjebak dari power sharing dan proses ini menjadi transactional sharing, politik transaksional. Misalnya nih, kalau Mau bergabung dengan kami, maka saya jadikan atau kita jadikan jurubicara. Pertama mengenai apa itu pemimpin jujur. Menurut saya, ya pemimpin yang disatukan adalah kedua. Ketika dia berkata, dia berjanji, dia laksanakan janjinya.
dia mengumumkan komitmen, dia laksanakan komitmen. Meskipun di dalam realisasinya mungkin tidak sepenuhnya bisa 100%. Yang kedua, saya termasuk yang berpendapat kalau pemimpin itu jujur semua, ya atau 100% kejujurannya, saya kira mungkin tidak ada. Ya. Menurut pengamatan saya sebagai seorang sejarawan juga, yang paling jujur di antara yang saya tahu, yang mungkin hanya beberapa orang saja. Mungkin orang seperti Bung Hatta itu orang yang sangat jujur. Di sini juga, rumus saya itu cukup di Indonesia kita memulai dengan 75% saya. 25% kita cadangkan for survival. Kalau orang 100% jujur di sini bisa menjadi korban menurut saya. Dan kadang-kadang kalau orang itu terlalu baik, jadi bisa bodoh juga kalau di sini. Apalagi dalam politik. Jadi kalau menurut saya, ya kita cari pemimpin yang 75% jujur, 25% abu-abu lah boleh. Tapi kalau pemimpin itu cuma 30% kejujuran, itu banjir pasti ya. Gitu. Jadi itu memang di dalam manifesto perjuangan yang saya tulis juga, itu kita sebut pengadilan kami itu overboarding dalam bahasa Belanda, agak berlebihan. Karena apa? Sebenarnya kejahatan yang menyangkut hukum dan HAM yang harusnya bisa diselesaikan oleh pengadilan hukum yang ada. Gitu. Ini kan pendapat untuk melaksanakan setiap kemudian saudara-saudara kita yang kami kampus, mereka berdiri di depan istana, mereka laksanakan rekomendasi dari mahasiswa yang menurut Presiden SBY itu akan dilaksanakan karena dia yang menjadikan beda antara policy dan transaksi. Policy pasti akan dibicarakan dan akan dibicarakan terutama pasca Pilpres itu dengan menghormati dan memberikan kewenangan penuh kepada Presiden dan terjadi konsultasi yang pasti. Tetapi ya transaksional di dalam proses yang kita sebut dengan apa transaksi dan kendali, ini sudah terjadi dalam proses yang selama ini terjadi. Tidak ada 110.000 US para pengurusnya, terus kemudian ketua partai dan seterusnya, terus tidak. Berbagai macam kalkulasi secara itu seperti saya katakan itu. Nah, bagaimana ini akan bisa nah, saya ingin kaitkan utamanya ini dengan kandidat yang satu yang Pak Jokowi belajar dari mengalami kesalahan pengambilan keputusan dengan Jakarta pada tahun 2013 yang menaikkan UMP menjadi 41%. Jadi seharusnya itu yang harus dilakukan untuk berani ambil keputusan yang kelihatannya tidak kompeten, tapi itu yang harus dilakukan. Karena kembali soal tersebut kita yang itu proses atau proses, jangan kita memilih dengan itu lalu